Oke, kita mulai aja ya. Kelamaan nanti kalian menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola referensi menggunakan aplikasi yang bernama Zotero ya. Tulisannya Zotero, bacaannya Zotairo. Oke. Sepintas nanti saya sampaikan beberapa hal terkait dengan Zotero ini ya. Oke. Saya share ini dulu. Oke. Jadi Zotero itu adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengelola referensi ya. Jadi sebagai penulis kita ya, khususnya di dunia akademik, kita wajib untuk mengakui hasil karya penulis lain ya, dalam artian ketika kita membuat tulisan, apakah itu dalam bentuk makalah atau skripsi nanti ya, kalian semester ini udah seharusnya sudah membuat proposal ya untuk skripsi Anda. Nah, sudah pasti sebagian dari isi tulisan kita itu bersumber dari tulisan orang lain, apakah itu dalam bentuk skripsi juga, dalam bentuk tesis, dalam bentuk disertasi, dalam bentuk artikel jurnal, artikel di surat kabar, majalah, blogspot, website, dan lain-lain ya. Itu semua wajib kita sebutkan ya sumber di mana kita mengutip tulisan tersebut ya. Jadi semua pemakaian kata-kata, kalimat atau ide dari para penulis atau peneliti lain dalam karya ilmiah yang kita buat itu harus kita akui bahwa itu adalah hasil karya orang lain ya. Nah, di dalam dunia akademik, pengakuan tersebut itu dilakukan dengan cara membuat referensi atau rujukan ya. Jadi kita bisa buat kutipan ya sebagai referensi atau rujukan bahwa tulisan tersebut bukan berasal dari diri kita tetapi berasal dari pihak lain ya, apakah itu penulis perorangan atau organisasi atau lembaga pemerintah, swasta, dan seterusnya. Nah, ketika kita membuat tulisan, ya kemudian kita tidak sebutkan sumber referensi orang yang kita ambil tulisannya, misalnya Anda cuma ambil kopas gitu ya dari internet, kalau sekarang kan zamannya sudah mudah ya, Anda melakukan copy paste itu mudah sekali, beda dengan zaman saya kuliah tahun 90-an ya, belum ada internet, itu kita mau nggak mau ya harus kita ketik semua ya, tidak ada kita bisa copy paste dari internet seperti sekarang ini. Nah, kalau kita tidak menyebutkan sumber rujukan berarti kita sudah melakukan kecurangan ya. Baik sengaja atau tidak sengaja mengakui bahwa kata-kata atau ide tersebut adalah ide kita. Jadi untuk menghindari itu ya kita harus membuat sumbernya. Kalau tidak, maka kita terjebak ke dalam sebuah hal ya yang disebut sebagai plagiarisme ya. Nah, pelakunya adalah plagiator ya. Jadi
semua ide, kalimat yang kita ambil dari orang lain itu wajib kita sebutkan sumber rujukannya atau sumber referensinya untuk menghindari kita dari plagiarisme. Nah, di dunia akademik yang menjadi masalah adalah plagiarisme. Ya. Jadi itu adalah hal yang paling serius dalam dunia akademik. Mungkin Anda pernah dengar bahwa ada seorang dokter gitu ya yang dicabut gelar doktornya karena ternyata disertasinya itu adalah hasil plagiarisme, hasil copy paste dari pekerjaan orang lain atau dari hasil karya orang lain. Nah, dalam dunia akademik ada istilah begini ya, ya sebenarnya nggak cuma dalam dunia akademik, dalam kehidupan sehari-hari juga seperti ini, ya, bahwa kita boleh berbuat salah, ya, kita boleh berbuat salah, tapi jangan berbohong. Jadi kalau kesalahan itu bisa kita perbaiki, tapi kalau bohong itu tidak bisa diperbaiki. Jadi kalau Anda melakukan plagiarisme, Anda melakukan kebohongan. Ya. Makanya setiap tugas yang saya berikan, saya selalu buatkan keterangan di bawahnya bahwa tugas Anda itu akan saya uji plagiarismenya. Ya. Plagiarisme itu biasanya 50% dari nilai Anda. Jadi kalau misalnya 100% plagiarisme berarti 0 nilai untuk plagiarismenya. Ditambah nilai yang lainnya ya udah mohon maaf ya. Kalau hasil karya plagiarisme, bagaimana saya mau memberikan penilaian? Jadi semakin kecil plagiarisme itu semakin baik nilai Anda. Nah, demikian juga di dalam penyusunan skripsi nanti Anda harusnya mampu menghindari plagiarisme tersebut. Salah satu cara ya untuk mencegah diri kita dari plagiarisme, setiap kalimat, setiap rujukan atau setiap ide orang lain itu pastikan Anda menyebutkan sumber rujukannya atau referensinya. Ya. Itu salah satu caranya. Sebenarnya ada cara lain lagi yang lebih elegan, yaitu dengan melakukan paraphrasing. Jadi kita ubah kalimat orang lain itu sedemikian rupa tanpa menghilangkan maknanya dan tetap disebutkan sumber rujukannya. Ya. Nah, sering mahasiswa bikin tugas atau bikin skripsi menggunakan rujukan dan daftar pustaka secara manual. Ya. Sebenarnya nggak salah, tidak ada salahnya membuat seperti itu, tetapi akan sangat sulit mengontrol ya, rujukan dan daftar pustaka itu benar-benar tepat. Masalahnya seperti ini yang saya selalu hadapi. Di rujukan disebutkan misalnya Abdullah 2011. Nah, kemudian kita cek di daftar pustaka. Ternyata di daftar pustaka tidak ada. Jadi dari situ saja udah kelihatan bahwa ada ketidaksinkronan data. Ya. Atau rujukan ada, di daftar pustaka ada, tapi tidak sesuai, tidak berurut, atau tidak lengkap, dan lain-lain. Contohnya gini, dirujukan di dalam artikel Anda atau dalam naskah Anda tertulis Abdullah 2011. Nah, ketika dibuat di daftar pustaka ada Abdullah, tetapi bukan 2011, tapi misalnya 2007 kah, 2015. Nah, itu kan udah nggak cocok. Atau Abdullahnya itu ditaruhnya bukan di paling atas ya, nah, nggak sesuai dengan abjad. Seharusnya kalau membuat daftar pustaka itu menyesuaikan abjad dari A, B, C dan seterusnya. Misalnya Abdullah ada, tetapi ketika dicari ada di bagian setelah D, gitu. Setelah Dedi misalnya baru ada Abdullah. Nah, itu juga tidak tepat. Atau bisa saja seperti ini.
Abdullah, misalnya namanya Andi Abdullah gitu ya. Kan dirujukan harus ditulisnya hanya nama belakangnya. Ada Abdullah. Nah, tetapi ketika di daftar pusaka dicari, tidak ketemu itu nama Abdullah. Yang ada adalah Andi Abdullah. Nah, itu juga salah ya. Meskipun ada tapi salah. Atau dirujukan tidak ada, tetapi di daftar pusaka ada. Nah, ini juga konyol nih, ini juga salah ya. Hal-hal seperti ini bisa kita hindari kalau kita menggunakan aplikasi ya. Banyak aplikasi yang tersedia untuk melakukan manajemen referensi ya, ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, ini ada contoh-contoh nama software manajemen referensi. Ada Biblioscape, ada Bookends, Citafel, EndNote, Mendeley, Noodle Tools, Papers, Reference Manager, RefWorks ya. Nah, ini semua berbayar. Kecuali yang ini Mendeley. Mendeley sudah digratiskan sekarang ini, sudah tidak lagi berbayar. Tapi kalau yang lainnya masih berbayar. Saya dulu pakai EndNote ya. Terakhir saya pakai EndNote versi berapa? Versi 12 kalau nggak salah, atau versi 12 kayaknya. Nah, itu berbayar ya. Dibeli waktu itu, yang beli universitas tempat saya kuliah. Ketika pulang kemari tidak ada itu lagi ya, udah nggak bisa dipakai. Kalaupun bisa dipakai, saya sudah malas makainya ya, karena saya nggak bisa update. Sekarang ini kan udah versi yang lebih tinggi lagi. Nah, ada juga versi yang free, open source ya. Ada Algayan, Bebop, Bibdesk, Bibsonomy, Bybus, Site You Like, Dossier, Jbref, dan Zotero. Ya. Nah, Zotero ini adalah salah satu aplikasi manajemen referensi yang free, open source. Ya. Anda bisa download di websitenya yang saya sebutkan di WA ya. Nah, dibuat atau dikembangkan oleh Center for History and New Media at Universitas di ini nih, GMU ya. Dia itu ada dua macam ya, ada yang ekstensi dan ada yang standalone ya. Tapi sekarang ini kebanyakan orang lebih suka menggunakan yang standalone, termasuk yang saya arahkan linknya itu adalah yang standalone. Oke. Itu gambaran awal tentang manajemen referensi ya. Sekarang saya mau ajak Anda untuk melakukan operasi menggunakan Zotero ya. Saya stop dulu sharingnya, saya share bagusnya screen atau apa ya, screen aja deh. Oke, saya share screen dulu ya. Ini saya tutup. Kalau Anda kelihatan nih screen-nya sudah? Iya, Pak. Oke, kelihatan, Pak. Mantap. Ada orang kulit hitam di situ, toh? Ada. Oke. Nanti saya kirimkan file buat kalian untuk dibaca-baca, tapi sekarang ini saya lebih suka perlihatkan ke Anda untuk bagaimana menggunakan Zotero. Nah, kebetulan saya sudah install Zotero. Nah, ini ada Zotero ya, lambangnya Z. Klik saja 2 kali. Ya, oke, kelihatan sudah. Iya, oke. Ini Zotero ya, tampilan Zotero. Ada 3 panel di sini. Panel yang kiri itu adalah tempatnya My Library ya.
kepustakaan kita. Kemudian yang kuning ini adalah koleksi ya. Jadi saya sarankan Anda cukup bikin satu library ya. Mau disebut My Library kah atau apa, tapi buatkan koleksi-koleksi sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya saya punya koleksi artikel tentang bank, tentang brand equity, brand switching, celebrity endorsement, dan seterusnya ya. Nah, kemudian sekarang ini ada di latihan. Nah, sebetulnya kalau di tampilan Anda mungkin kosong ya, karena memang masih kosong, datanya belum ada data sama sekali. Kemudian di bagian bawah kiri ini ada tag ya. Ini untuk memudahkan kita mencari ya. Misalnya ada airport management, artificial bird attraction, business, dan seterusnya. Nah, ini untuk memudahkan kita mencari, saya mau mencari tentang tourist perceived value, tinggal klik di sini, nah, akan muncul gitu ya. Oke. Ini kalau besarnya, saya punya 3.681 items di dalam sini ya. Nah, ini kumpulan dari beberapa tahun. Oke, kemudian juga ada grup libraries ya, manajemen FE Unpad. Ya. Nah, ini yang saya share di di websitenya zotero.org. Nah, kemudian panel tengah adalah item ya yang kita miliki atau koleksi yang kita miliki ya. Koleksi yang kita miliki ada terisi di sini semua. Jadi kalau di sini ada cuma beberapa, tapi kalau cuma ada 14 item, tapi kalau saya ambil yang My Library, saya punya 3.600 lebih item yang bisa dilihat. Nah, kalau kita klik salah satu item di sini, nah misalnya ini, maka panel di sebelah kanan kita ini akan muncul, ya, akan kelihatan. Nah, ini adalah ada 3 tab di sini, ada informasi, ada catatan, ada teks, ada related hal-hal yang terkait ya. Nah, ini kita bisa tambahkan tag di sini ada beberapa tag ya, ada industrial problem dan seterusnya. Nah, kemudian info. Nah, info ini berisi tentang ini ya, item kita. Item kita itu ada di sini dan informasi tentang item type ya, tipe item kita. Mungkin sebagian kalau menginstal, kalau Windows-nya berbahasa Indonesia, di sini juga akan berbahasa Indonesia ya. Jadi ada item type, ada jurnal artikel. Nah, jadi ada banyak macam tipe ya. Ada hardware, audio recording, bill, blog, dan seterusnya ya. Buku juga ada, bagian dari buku ada atau book section ya. Artikel majalah, email, ensiklopedia, film, dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini kita bisa ganti-ganti tergantung koleksi yang kita mau isi. Kemudian ada title atau judul ya. Kemudian ada pengarang. Nah, di sini harus diingat, pengarang ini bisa kita tulis dengan cara nama belakang dan nama depan ya. Jadi pastikan kalau Anda membuat nama, Anda pastikan mengubahnya ke two fields ya, switch to two fields ya. Jadi seperti ini. Jadi nama belakang dulu baru nama depan. Kalau misalnya penulisnya lebih dari satu, Anda tinggal klik tanda plus di sini ya untuk menambah penulisnya. Kalau batal tidak usah seperti itu. Abstrak kalau diperlukan, kemudian nama publikasinya, nama jurnalnya, volume, isu berapa, halaman berapa, tanggalnya atau tahun ya, series dan seterusnya. Kalau mau dikasih ISSN silahkan dan seterusnya ya. Oke, kalau ini kayaknya saya otomatis ngisinya, jadi muncul semua ini. Oke, itu ya. Jadi
gambarannya. Kemudian ada juga baris-baris perintah yang ada di atas ini, ada file, edit, view, tools, dan help. Ya. Nah, di sini yang sering muncul adalah di edit ya, edit Anda perlu perhatikan, edit kemudian Anda pilih preferences ya, preferences ini untuk preferensi kita. Misalnya kita mau menggunakan style apa ya, di sini ada style, ada beberapa tab ya, icon general misalnya, ini nggak usah diubah, biarkan saja kondisinya. Kemudian sinkronisasi sync ya, kalau Anda punya akun di apa namanya di zotero.org ya, Anda bisa sinkronisasi ya. Jadi apa yang Anda isi di sini akan terisi juga di akun Zotero Anda. Istilahnya komputasi awan atau cloud ya. Kemudian ekspor. Nah, dan perhatikan ini site. Nah, site ini ada dua nih, ada style, ada word processor ya. Style ini untuk memilih style apa yang kita mau gunakan. Ada banyak style, kalau di sini cuma sedikit, nggak ada masalah ya, karena yang sering dipakai juga nggak banyak. Tapi kalau diperlukan, kita bisa menambah stylenya dengan klik Get Additional Style. Ya. Tapi kalau get additional style-nya Anda harus terhubung ke internet ya. Ya, di sini searching gitu ya, misal mau nambah apa nih? Oke. Misalnya kita mau menambah yang tentang komunikasi. Nah, kalau sudah begini, ya sudah tinggal klik saja. American Marketing Association, klik 2 kali, udah akan masuk American Marketing Association. Ya udah tambah. Nggak sulit ya untuk nambah. Ini kita milih, biasanya kalau kita di Fakultas Ekonomi itu pakai APA seri 7 sekarang ya. American Psychological Association. Nah, kemudian di word processor. Pastikan Anda menginstal add-on untuk Word processor Anda. Kalau belum ada, install Microsoft Add-in ya. Pastikan Anda install ini. Kalau Anda menggunakan LibreOffice ya, Anda install LibreOffice di sini. Nah, kemudian jangan lupa centang use classic add citation dialog ya, untuk memudahkan. Kemudian oke. Oke, sekarang saya mau buat yang kosong, yang bikin baru ya. Webinar lah saya isikan ya. Oke, nah ini kosong ya, jadi sama dengan tampilan kalau Anda memiliki komputer yang baru diinstal dengan nama Zotero ya. Oke. Nah sekarang saya mau masukkan item ya, publikasi baru di dalam sini ya. Misalnya saya mau ambil buku, tunggu saya ambil buku dulu deh. Buku kebaca ekonometrika terapan ya. Nah ini saya mau input ke dalam Zotero ya. Karena ini buku, maka saya akan pilih buku ya. Nah, untuk menambah secara manual, caranya dilihat di sini. New item, ya, kemudian pilih book atau buku kalau yang bahasa Indonesia, book. Oke, udah ada ini lambang book ini ya. Tapi masih kosong. Kenapa kosong? Kita harus isi di info di sini ya. Jadi misalnya saya ketik ekonometrika terapan. Di sini ada lanjutannya, teori dan aplikasi. Dengan
SPSS. Oke, ini judulnya ya. Untuk pindah tekan tab. Oke, tekan tab author ya kan. Nah, kebetulan si pengarangnya ini namanya cuma satu, Sulianto. Jadi ya udah kita pakai aja nama Sulianto di sini. Sulianto. Oh, pakai Y. Sudah ada nama Sulianto. Nah, kalau sudah pernah kita tulis, maka dia akan muncul. Kayaknya ini double nih, tapi nggak apa-apa. Abstraknya tidak ada, seri nggak ada, karena ada buku, volume nggak ada, edisinya, dia sebutkan nggak sih? Kita cari edisinya, edisi berapa. Edisi 1. Edisi 1. Nah, kemudian tempatnya, nah ini di Yogyakarta. Oke. Ini enaknya dia kalau sudah pernah ada akan langsung muncul. Penerbitnya penerbit Andi kalau nggak salah. Penerbit Andi. Nah, date-nya, tanggalnya, atau kalau buku ya tahun sajalah. Tahun 2011. 2011. Jumlah halaman kalau mau dimasukkan boleh ya. Tapi nggak terlalu penting sebetulnya. 311 halaman. ISBN kalau mau diisi boleh juga. ISBN-nya saya cari dulu ISBN-nya. ISBN, oh ini 978 979 29 2620 2620 0. Apa perlu pakai tanda nih? Soalnya pakai garis-garis ya. Pakai dash 29 dash kemudian 2620 dash. Oke. Nah, sudah selesai ya. Jadi satu input manual sudah selesai. Jadi kalau Anda nanti harus menginput buku ya, caranya ya seperti ini ya. Input dengan secara manual. Book ya atau book section, dokumen dan seterusnya. Oke, bagaimana misalnya kita mau menginput data yang kita dapat dari internet, ya misalnya blog misalnya. Oke, sekarang kita mau coba blog atau artikel koran. Nah, caranya masuk ke web apa istilahnya? Browser yang Anda sukai ya, yang Anda miliki, apakah itu browsernya Firefox atau Chrome ya, silahkan. Nah, saya masuk pakai Chrome ya. Nah, coba perhatikan di sini ya. Ini kan address bar ya, address bar ke kanan terus di address bar. Nah, di sini ada Dropbox for Gmail dan seterusnya. Yang coba perhatikan yang ini, lambang save, lambang kertas satu lembar. Kalau kita dekatkan, dia akan langsung muncul pop-up-nya save to Zotero ya. Oke. Sekarang saya mau coba masuk ke salah satu web gitu ya. Anggaplah yang saya sering masuk itu apa ya? Statistik kalau nggak salah. Atau saya cari saja ya.
Statistik. Misalnya Wikipedia lah ya contohnya. Statistika Wikipedia. Oke. Nah ini misalnya Anda nanti ambil dari sini boleh ya, tapi pastikan Anda simpan dulu web ini ke dalam database Zotero Anda ya. Nah, caranya ya tadi ini. Nah, sekarang lambangnya berubah tuh. Wikipedia, save to Zotero Wikipedia. Klik saja. Klik. Oke. Tunggu. Nah, statistika, snapshot sudah muncul. Kita lihat di statistik di Zotero. Nah, sudah muncul statistika. Itemnya ensiklopedia artikel. Dia langsung tahu title-nya, autornya. Nah, autornya mungkin kita tulis aja Wikipedia. Karena Wikipedia ini milik bersama ya, siapapun bisa mengeditnya. Oke, ensiklopedia title-nya, seriesnya nggak ada, tanggalnya ya, kemudian alamatnya, diaksesnya, bahasanya, katalognya, Creative Commons atribut dan seterusnya ya. Informasi ini masuk secara otomatis. Ya. Oke, itu satu untuk Wikipedia. Sekarang misalnya yang lainnya, misalnya saya searching lagi blognya orang atau webnya orang gitu ya. Statistika. Coba kita cari yang lain lagi. Oke, misalnya kita ambil dari sini, smart set enggak usah lah, jangan. Oke, ini misalnya. Ini juga bisa ya. Oke, kita bisa lihat misalnya statistika deskriptif gitu ya. Oke, kita simpan aja nih. Oke, save to Zotero. Kita lihat di sudah ada statistika deskriptif. Nah, cuma ini kita edit ya, karena judul nggak usah pakai seperti itu. Ini blog post ya, langsung dia kenal. Ini adalah sebuah blog. Jadi kita nggak usah susah-susah. Dia udah kenal dengan sendirinya. Ini yang penulisnya siapa ini? Kita cari penulisnya siapa. Tias namanya. Atau kita cari siapa pemiliknya nih. Dia cuma sebut Tias saja. Saya lihat lagi informasinya tadi tempat Tias. Tidak ada ya, cuma itu aja Tias. Oke, kita masukkan di sini namanya Tias. Apa tulisannya Tiasnya seperti apa tadi? Oh, Tias. Bukan Tias, Tias. Oke. Nah, itu caranya. Nah, sudah ada dua cara untuk menyimpan apa yang Anda dapatkan dari internet. Jadi, tugas Anda sebetulnya ketika kalian mau menulis itu, kumpulkan semua data atau sumber-sumber referensi Anda ke dalam Zotero. Simpan semua ke dalam Zotero, sehingga Anda tidak akan kebingungan mau mencarinya di mana.
Berikutnya, bagaimana Pak? Saya mau nyari artikel jurnal nih. Nah, terus saya mau simpan. Oke, nggak ada masalah. Kalau saran saya, pada saat kalian mau mencari jurnal, kalian jangan masuk dari Google ya, tapi cari dari Google Scholar. Google Scholar. Nah, ini ada contoh. Nah, sekarang apa yang Anda mau cari terkait dengan misalnya penelitian kalian ya, misalnya kalian meneliti tentang country of origin ya, di sini cari country of origin. Misalnya mau mencari minat kunjung kembali, minat beli kembali dan seterusnya, silahkan cari di situ. Nah, untuk mencarinya saran saya sih sebaiknya buat tulisan yang atau pilihan atau kata ya, kata kunci yang kecil ya, artinya yang to the point ke apa yang Anda cari, ke variabel apa yang Anda mau cari. Misalnya di sini ya apa sih ya, country of origin deh, nggak apa-apa. Search, nah ini sudah ada muncul ya. Ada banyak country of origin. Nah sekarang bagaimana nyimpannya ini? Apakah kita harus buka satu-satu, download satu-satu? Enggak perlu ya. Perhatikan lagi sebelah kanan atas sini. Tadi Zotero-nya itu kan gambarnya gambar kertas ya. Sekarang sudah berubah menjadi gambar folder ya berwarna kuning. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini Anda silakan klik saja untuk menyimpan. Anda klik ya. Nah, akan muncul jendela yang berisi apa yang ada di dalam sini ya. Nah, ya. Country of origin effect on product evaluation, review, dan seterusnya ya. Nah, sesuai. Nah, kalau Anda mau ambil semua, simpan semua, select all. Ya. Jadi semuanya tercentang. Nah, jadi yang satu halaman ini semuanya akan tercentang dan ketika kita oke, maka dia akan tersimpan. Saya cuma mau pilih beberapa saja, di select ya. Coba ini country of origin yang baik. Ada artikelnya nggak ini? Nasional, uninasional, mana uninasional? Oh, dia tidak ada artikelnya. Jangan. Yang ada artikelnya. Domestic country bias, country of origin effect, and consumer ethnocentrism, a multidimensional unfolding approach. Ini keren ini judulnya. Oke, saya pilih ini saja, yang satu ya. Atau ada satu lagi, meta-analisis, country origin effect, oke. Jadi ini ada di ResearchGate ya. Klik oke. Tunggu saja ya. Saving to. Sampai betul-betul selesai. Full text masuk. Ini sebentar lagi masuk. Bergantung kecepatan internet ya. Kalau internetnya bagus ya cepat dia. Oke. Ini ada meta analysis, ada full text. Kalau full text namanya nggak bagus ya. Kita kasih nama pakai dari panel parent metadata saja. Agak lambat. Oke. Langsung ada nama Petersen dan Joliber 1995. Oke. Nah, klik ini yang muncul sudah informasinya ya, artikel jurnal, judulnya, penulisnya sudah otomatis masuk, di jurnal apa sudah muncul. Oke, isu, halaman, tahun.
Katalognya Google Scholar, publishernya Springer, ya oke. Nah sekarang mau buktikan apakah filenya tercetak atau terdownload atau tidak, ya klik aja 2 kali nih. Oke, oh muncul artikelnya. Jadi artikelnya sudah tersimpan di dalam komputer kita, ya, sudah terdownload. Oke, ini isi artikelnya. Oke, itu ya. Satu lagi coba kita buktikan. Ini kita namain aja dari oke. Ini juga muncul judulnya, penulisnya, artikel di jurnal, volume, isunya, halaman, dan seterusnya ya. Coba kita lihat artikelnya. Klik 2 kali, oke sudah ada artikelnya. Jadi benar ada di sini ya. Nah, menggunakan ini seperti ini sebenarnya kita bisa lakukan beragam hal ya. Misalnya kita mau buat catatan atau mau di stabilo ya, atau mau ditandatangani ya. Oke, saya mau bikin stabilo misalnya. Misalnya di sini, saya mau stabilo. Lambat nih internet. Filenya. Oke. Abaikan saja dulu. Nah, itu tadi ya sudah kita membuat mengisi item library kita dari internet ya, kita download langsung dari internet. Nah, jadi jangan input langsung lah. Nah, misalnya atau gini, misalnya kalian punya artikel yang sudah keburu Anda download, Anda simpan di dalam komputer Anda ya. Bagaimana caranya? Bisa nggak dimasukkan ke Zotero? Oh bisa, kenapa nggak bisa? Bisa. Saya contohkan misalnya cari artikel, tunggu dulu, di mana dia? Di download. Jurnal atau jurnal kali ya. Jurnal aja deh, cari. Di D, saya cari jurnal. Oke, misalnya ini dulu ada bimbinganku nih. Ada jurnal, oke. Salah satu artikel kita mau masukkan, misalnya yang mana nih? Oke, ini misalnya. Ini caranya kita drag and drop saja ke dalam sini ya. Oke, itu sudah muncul drag and drop. Nah, mana dia? Oh, langsung otomatis ya. Analisis faktor, oke, langsung muncul. Nah, cuma masalahnya cara penulisannya ini tidak sama dengan yang ini misalnya meta analisis ya. Oke. Jadi kita bisa edit ini
supaya sama dengan yang lain. Di sini kan penulisannya huruf pertama dalam kalimat yang huruf kapital, ya perhatikan. Meta analisis semua huruf kecil. Di sini juga, nah, berarti kita mau ikuti ini supaya sesuai dengan yang lainnya. Jadi arahkan ke judul, title, klik kanan, kemudian ada dua macam, ya kita mau supaya setiap awal kata huruf kapital atau hanya di kalimat yang huruf kapital. Kita mau yang kalimat huruf kapital. Satu kali, oke. Sudah ya. Jadi nggak perlu diedit manual. Klik kanan saja. Kalau mau diubah, klik kanan begini. Jadi huruf kapital semua di setiap awal kata. Kalau kita ganti, begini. Oke, nggak ada masalah. Nah, itu cara yang mudah. Jadi, kalau Anda sudah keburu punya artikel di dalam komputer, ya, yang tersimpan, ya seperti tadi, ya, kita pindahkan. Saya coba pindahkan lagi yang lainnya. Misalnya, ini ya, drag and drop saja kemari, kita tunggu hasilnya apa yang terjadi. Oke, dia langsung ubah ya, dia langsung ubah. Nah, sama juga ini bermasalah seperti tadi, tidak sesuai, tapi kita ubah lagi dengan sentence case. Oke, itu caranya ya. Jadi cara pertama kita bisa input secara manual melalui add new item ya. Kedua, kita bisa ambil dari internet ya, Google Scholar kah atau yang lain. Mungkin Anda punya alamat yang bagus untuk mendownload artikel, atau kalau sudah keburu ada ya di dalam komputer Anda, drag and drop saja filenya ke dalam Zotero. Dia akan secara otomatis ya langsung judulnya itu ya, itemnya itu langsung muncul, kemudian artikel Anda yang tadi Anda drag and drop itu langsung berada di bawah judul itu. Jikalau tidak bisa otomatis, Anda klik kanan di sini ya, klik kanan, kemudian nanti ada perintah seperti ini gitu ya, untuk memanggil file ya, jadi rename file from parent metadata ya. Oke. Nah, itu cara untuk menambah koleksi di dalam Zotero Anda. Oke. Jadi mulai sekarang, nah, kalian coba input sebanyak mungkin ya. Input sebanyak mungkin database Zotero Anda ya, agar bisa digunakan untuk penulisan nanti. Oke. Ini untuk menginput selesai. Kita akan mulai menghubungkan ya, database ini dengan Word kita. Oke, atau kalau misalnya kalian pakai LibreOffice ya, dengan LibreOffice Anda. Kita buka Word. Oke, sebelum kita lanjut di Word, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Saya, Pak. Iya. Pak, saya mau tanya, apa bedanya kalau kita menggunakan Zotero sama yang sudah disediakan sama Word yang pakai referensi itu, Pak? Sebenarnya nggak jauh berbeda ya, mirip-mirip saja ya. Cuma kelebihan dari menggunakan Zotero ini, datanya itu kan ada di luar Word. Kalau pakai Word kan datanya di file tersebut. Saya nggak tahu apakah bisa dipanggil di file yang lain kalau kita nyimpan di
Word. Kamu pernah coba nggak? Sementara Pak, pakai Word. Nah, terus coba buka file baru, bisa nggak kamu panggil itu data yang kamu simpan di file yang sebelumnya? Tidak. Tidak bisa. Nah, itu kan kelemahannya. Oke. Jadi kalau ini ya bisa untuk semua file Word ya. Jadi karena dia ada di luar, jadi tidak ada ketergantungan harus file tersebut ya. Nah, itu kelemahan kalau kita menggunakan Word. Berikutnya kelebihannya adalah jika kalian bikin akun di zotero.org, kemudian Anda sinkronisasikan dengan Zotero yang ada di komputer, maka setiap perubahan yang terjadi di komputer itu juga akan ada perubahan di dalam ini cloud-nya Zotero. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah satu, kalian bisa panggil data itu ya dari komputer laptop Anda misalnya yang sekarang, terus Anda install juga Zotero di komputer PC gitu ya, yang desktop, Anda nggak harus ngisi lagi. Panggil aja dari zotero.org. Login kemudian lakukan sinkronisasi. Maka datanya secara otomatis akan pindah ke komputer tersebut. Jadi bisa berbagi data, berbagi file. Nah, enggak. Kedua, nah kalau misalnya nggak diminta-minta terjadi kerusakan di laptop Anda, ya Anda nggak harus bikin 2 kali, nggak harus ngetik lagi. Anda cukup panggil saja data yang ada di zotero.org ke dalam komputer baru Anda. Ya. Misalnya, oh tiba-tiba nih komputerku kena hack, terus datanya habis, gitu. Terpaksa install Windows baru, download aja lagi Zotero, install lagi, kemudian sinkronisasikan dengan yang ada di zotero.org. Yakin 100% Anda nggak perlu bekerja 2 kali, data langsung terkumpul ke dalam Zotero yang baru. Itu ya. Oke. Jadi Anda bisa kerja di beberapa komputer sekaligus selama Anda melakukan sinkronisasi data Zotero Anda ke zotero.org. Oke, itu jawaban saya. Terima Ada kasih lagi Pak. yang lain? Ini juga Pak, kalau kita pakai Zotero itu mana yang lebih dahulu Pak? Apakah kita menulis dulu baru memasukkan referensinya atau referensi dulu baru menulis? Bisa dua-duanya. Bisa referensi dulu kamu isi di dalam Zotero, bisa berbarengan. Ya. Kalau Iya untuk Pak. buku kan kalian sudah bisa rencanakan, oh buku ini yang saya mau kumpul. Nah, sebetulnya juga untuk Zotero juga bisa, oh saya mau kumpul artikel ini. Oke. Nanti kan sewaktu-waktu bisa kalian buka karena sudah ada filenya kan, tinggal diklik, 2 kali klik, kemudian dia akan muncul filenya di mana kalian bisa dapat. Bisa berbarengan, bisa lebih dulu Zotero diisi, ya. Mana yang memungkinkan. Misalnya ketika menulis, aduh, rupanya ada referensi baru yang saya dapat nih. Udahlah sekalian nulis, sekalian di input, ya kan? Inputnya kan juga cuma kalau nggak dapatnya dari internet kan inputnya cuma sekali klik toh. Ya Pak. Seperti yang tadi, klik muncul sendiri. Kalau pakai referensinya Word harus diketik toh. Tidak otomatis, jadi harus diketik. Oke. Ketika Anda buka Word dan sudah terkoneksi dengan Zotero, maka di pita atas ini akan muncul Zotero, ya. Jadi dari mulai file, home dan seterusnya dia akan muncul Zotero. Klik saja. Nah, add edit citation. Oke. Jadi add edit citation ini untuk menambah kutipan, add
edit bibliografi ini untuk menambah daftar pustaka. Yang sering kalian kerjakan paling banyak ini, ya, add edit citation. Kalau add edit bibliografi itu satu kali saja setelah selesai pekerjaan kalian, penulisan kalian. Boleh juga sih kalian bikin ini, kemudian ini juga dibuat, ya, tapi dibikin ke halaman lain. Oke, terserah. Tapi ini paling cuma satu kali. Kalau ini yang paling sering kita gunakan. Oke, saya mau lihat misalnya di sini pengaruh brand image. Apa yang saya bisa dapat dari sini? Misalnya hasil penelitiannya ini, bukan yang itu. Oke, metode. Oke. Kesimpulan. Oke, di sini misalnya nih. Jadi menurut siapa tadi, Ruslim dan Andrew, ya, ada pengaruh signifikan brand image adalah purchase intention pada kosmetik. Nah, sekarang saya mau nulis, misalnya penelitian, kasih gede dikit deh, supaya kebaca. Pakai chemistry Roman 12 supaya kelihatan. Penelitian yang dilakukan oleh, nah di sini kita sudah mulai melakukan kutipan oleh tadi, ya. Sekarang klik Zotero, add edit, pilih Psychological Association, American Psychological Association seri 7, kemudian oke. Nah, maka akan muncul ini. Tadi brand image. Oke. Brand image. Saya okekan saja. Oke, menurut Rusin dan Andrew, tahunnya belum ada nih. Saya harus lihat artikelnya tahun berapa. Tidak muncul tahunnya. Cuma tunggu dulu. Di Zotero dia volumenya tidak ditahu, publikasinya nggak ditahu. Nggak apa-apa, nanti. Atau saya ambil dari ini, yang lain aja, yang lainnya, supaya lengkap. Cari yang lengkap saja. Kalau mau menghapus, tekan semua. Dan yang juga dilakukan oleh misalnya country origin effect. Oke. Nah, ini kan nggak cocok nih, ya. Mengemukakan bahwa titik. Oke. Nah, cara ini udah benar, cuma masalahnya seharusnya Peterson dan Joly-Bert ini ada di luar dan di dalamnya cuma di dalam kurungnya cuma tahun. Caranya adalah kopas saja namanya Joly-Bert dan Peterson dan Joly-Bert, Ctrl C, masukkan kemari, ya, ke depan seperti ini. Kemudian masuk lagi ke dalam kutipan tadi. Kemudian bisa klik kanan,
ya, atau langsung di add, add edit. Nah, kita begini maksudnya mau mengedit. Kita buang penulisnya, suppress author. Oke, nah tinggal tahunnya. Penelitian yang dilakukan oleh Peterson and Jolibert dalam kurung 1995 mengemukakan atau menemukan, biasanya kalau penelitian menemukan bahwa silahkan tulis apa yang ditemukan oleh si peneliti tersebut. Atau misalnya ini salah satu cara kalau kita mau menulis kutipannya di tengah-tengah, ya. Jangan juga kalian menulis Peterson Jolibert bahwa bla bla bla, jangan. Tapi ada sedikit kalimat awal yang kita pakai, ya. Ya misalnya kita mau taruh di belakang. Apa yang kira-kira ini green purchasing, kesadaran masyarakat mengkonsumsi atau mengkonsumsi dulu. Kalau salah nanti tanya dosen bahasa Indonesia. Mengkonsumsi produk yang ramah lingkungan kesadaran telah meningkat, misalnya seiring dengan meningkatnya pendidikan konsumen. Misalnya ini bukan kalimat saya ambil dari artikel yang ditulis oleh penulis tentang green product. Oke, kita ambil si Jayanti. Oh, Jayanti punya tulisan, saya ambil. Nah, sekarang saya pasang. Tahunnya juga nggak ada. Oke, nantilah gampang. Kalau tahunnya nggak ada, gampang. Misalnya di sini kita editnya. Mana dia? Analisis faktor Jayanti. Dia nggak sebutkan nama jurnalnya. Oke, nggak apa-apa. Kita edit misalnya tahunnya tahun 2010 gitulah ya. Nah, oke. Kalau kita ubah, nah ini kan belum muncul tahunnya. Kita refresh. Nah, supaya muncul tahunnya. Jadi mudah ya. Oke, itu saya bikin 2 spasi supaya gampang dilihat. Itu kalau kita masukkan cuma satu satu penulis semua ini kan, ini satu penulis. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya 2 penulis atau 2 artikel yang berbeda? Pengaruh, misalnya apa tadi? Kita mau larikan ke brand image, pengaruh country of origin terhadap brand image menunjukkan atau gini, country of origin persepsi ya, persepsi atas
memberikan pengaruh yang nyata terhadap brand image dari konsumen produk elektronik di beberapa negara Eropa misalnya. Nah, ini adalah 2 penelitian misalnya, atau kita dapat dari 2 artikel. Oke, sekarang bagaimana kalau mau mereferensi, memasang kutipan dari 2 artikel? Klik lagi Zotero, add edit citation, kemudian lihat di kiri bawah, ya, ada show editor, ada multiple sources. Klik multiple sources. Oke, nah di sini kita bisa masukkan 2 artikel atau lebih. Nah, ini juga jadi 2 artikel kita masukkan. Oke, maka akan otomatis masuk 2 artikel. Nah, itu cara pengutipan, ya. Cara pengutipan. Jadi nggak sulit kan kalau kita mau melakukan kutipan dengan menggunakan Zotero. Nah, sekarang anggap kita udah selesai nulis nih. Kita buka halaman baru, daftar pustaka. Biasanya di tengah nih daftar pustaka. Saya lupa kalau kasih ke tengah pakai perintah apa. Oh, Ctrl E. Oke. Nah, ini daftar pustaka. Caranya gampang. Klik Zotero, klik Add Edit Citation, langsung tertulis berurutan B, J, P. Jadi tidak ada sulitnya ya ketika Anda menggunakan aplikasi ya Zotero. Semua gampang. Misalnya ada perubahan di atas. Kita tulis terus lagi di sini. Kita melanjutkan penulisan kita gitu ya. Oh, saya ambil dari misalnya statistik gitu ya. Rumus regresi linear dapat dilihat pada berikut sebagai berikut. Nah, misalnya regresi linearnya. Di sini karena regresi linear kita kutip gitu ya. Nah, kita ambil aja kutipannya dari mana? Oh, kutipannya dari Econometrica. Di halaman berapa? Halaman 200 misalnya. Oke. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 BN XN. Dikasih subscript. Apa yang terjadi ketika kita menambahkan kutipan di sini? Silahkan buka daftar pustaka di bawah. Tanpa kita lakukan apa-apa, dia akan menambah sendiri. Ya. Jadi nggak perlu kita kutak-katik itu yang tadi, yang ini nggak perlu ya. Cukup tulis saja di atas ini kutipan, maka dia akan muncul dengan sendirinya di bawah. Oke, itu caranya ya. Kalau misalnya, oh ini kenapa cuma Andi, takutnya dikhawatirkan disangka orang. Oke, kita edit Andinya. Econometrica,
Kita betul, tulis saja penerbit Andi. Akibatnya apa nih? Oh, Bapak kan nggak cocoknya. Gampang, caranya refresh aja. Oke, dengan sendirinya akan muncul penerbit Andi. Jadi nggak usah melakukan apa-apa, cukup refresh saja ya. Itu cara kita menggunakan Zotero. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya stop sharingku dulu. Ya. Kenapa pas ada aja langsung kayak mau muncak-muncak rasa di anuku. Padahal Ajen sih nggak ngapa-ngapain. Saya tuh lagi nggak mengapa-ngapain sama Ajen, cuma langsung kayak semakin besar suaraku. Ada yang mau tanya? Silakan. Vina? Nggak ada, Pak. Bisa nggak, Vin? Iya, Pak. Sudah saya coba tadi. Bisa. Gampang? Ya, lumayan. Lumayan gampang atau lumayan susah? Lumayan gampang. Oh, kira lumayan susah. Cuma tadi agak lalut sedikit laptop. Maria tadi tuh, Maria bunyi berisik tadi, ribut. Ada ngomel-ngomel. Kau ikuti, Maria? Ikut, Pak. Oh, iya. Saya kira kau nggak ikuti. Gampang atau susah? Gampang, Pak. Gampang. Rahmat. Ya, Pak. Bisa? Pak mau request, Pak. Ya. Untuk plagiasi lagi. Plagiasi? Kenapa plagiasi? Ini diupload di YouTube tidak, Pak? Supaya ditonton ulang. Oh iya, nanti saya upload di YouTube. Bisa, nggak ada masalah. Sore. Rovina, untuk menghindari plagiasi itu lakukan paraphrasing ya. Paraphrasing itu mengubah sedemikian rupa kalimat dari sumbernya tanpa menghilangkan makna ya. Contohnya kalimat yang paling gampang misalnya Ibu dan Budi pergi ke pasar. Coba ubah deh. Supaya tidak sama dengan kalimat yang saya sebutkan, tapi maknanya sama. Budi dan Ibu pergi ke pasar. Cuma dibalik begitu. Jadi jangan diikuti, kalau itu tuh cuma membolak-balik, bukan paraphrasing. Ibu dan Budi pergi ke pasar. Bisa kau bilang begini, Budi menemani ibu berbelanja di pasar. Yakin saja kalau ke pasar itu, kalau bukan berbelanja, ya berjualan kan? Nggak mungkin nyanyi rock and roll di pasar. Jadi usahakan kalimatnya tidak sama persis, ya. Tapi karena kamu ngambil kalimatku, maka kau tetap harus menuliskan sumbernya. Kutipannya itu tetap harus ada. Ya. Misalnya gini, kau dapatkan kalimat dari BPS ya. Jumlah penduduk Kota Palu sebanyak 350.000 berdasarkan sensus 2020 seandainya nih ya. Sudah ada hasil sensus kita. Maka dua kemungkinan, kamu bisa ikuti kalimat itu atau kamu lakukan paraphrasing. Penduduk Kota Palu pada tahun 2020 tercatat sebanyak 350.000. Udah lain kan kalimatnya dari yang pertama? Nah, jadi itu namanya paraphrasing. Ya. Ubah kalimat itu sedemikian rupa
sehingga tidak sama persis dengan kalimat aslinya tanpa menghilangkan makna. Jadi ambil kata-kata kuncinya, ya, misalnya pengaruh, misalnya ada kata kunci pengaruh kualitas layanan dan kepuasan. Ya buat, kalau misalnya kalimatnya si penulis menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Kau bikin aja seperti ini misalnya. Beberapa penelitian menyatakan bahwa kepuasan sangat ditentukan oleh seberapa besar atau seberapa tingginya kualitas layanan yang dipersepsikan oleh konsumen. Sama kan maknanya? Cuma kalimatnya berbeda. Nah, itu paraphrasing. Oke? Udah banyak contohnya nih. Oke. Saya berharap banyak sekali yang ikut karena saya undang di 2 kelas ini. Ternyata cuma 7 orang. Ini sudah paham semua, Pak. Hah? Ini sudah paham semua udah mereka. paham semua. Kalau pesertanya sedikit ya 2 kemungkinan juga. Udah paham, udah tahu, atau nggak punya ini pulsa Masih tidur. Atau masih tidur, Pak. Oh, bisa tidur, bisa juga masih ketiduran. Tapi khawatir lah udah jam 11.42 masih tidur. Oke, nanti mungkin kalau ada yang mau ikut lagi, ya saya bisa buka lagi kesempatan. Nanti saya tanya lagi mahasiswa, siapa tahu berminat ya. Di kelas lain juga mungkin saya bisa tawarkan. Pak. Ya. Kalau misalnya saya ajak teman-teman lain yang di luar kelasnya, kita bisa, Pak? Bisa, kapan? Tadi saya mau ajak, cuman saya pikir Bapak lagi menjelaskan, tidak berani saya potong. Nggak usah, kau undang aja kan bisa masuk otomatis. Sudah saya sudah buang ininya nih. Ruang tunggunya. Jadi kalian bisa langsung masuk begitu saja asal dapat undangan. Tapi kalau nanti ada permintaan, sampaikan aja ke saya kapan mereka punya waktu gitu ya. Kita bisa praktek. Jadi Kosim, lalu jadi kau masih mau pakai referensinya Word atau mau pindah ke ini? Nanti saya edit, Pak. Nanti diedit ulang. Diedit, mantap. Nggak sulit, Pak. Ya? Tapi kalau yang menggunakan kayak referensi yang jurnal bahasa Inggris baru dirubah ke bahasa Indonesia itu, Pak? Ya tetap saja kamu harus sebutkan sumbernya. Kan kau cuma menerjemahkan. Iya, Pak. Tetap sumber harus ada. Oke. Kalau mau nyari artikel, coba kalian cari di ini juga. Kalian anggota Perpustakaan Nasional nggak? Enggak. Aduh, jadi anggota Perpustakaan Nasional karena di sana banyak gratisan ya. Saya share screenku lagi. Oke, ini kita masuk ke Chrome lagi ya. Cari saja Perpustakaan Nasional. Sudah ada. Pendaftaran anggota online. Jadi untuk daftar online gampang. Siapkan aja KTP ya. Jadi untuk daftar tuh siapkan KTP, hubungi. Oke, nanti kalian isi ini semua. Kalau sudah terisi, kalian akan punya akun ya. Kalau sudah dapat akunnya, kalian bisa masuk ke webnya. Saya punya akun lupa. Ini dia. Ini akunku. 8176 login. Ini keanggotaanku, nggak ada pinjaman ya.
Status keanggotaanku baru terus pada dari 2017. Oke, kalau sudah masuk sini, klik di Bursa Nasional. Mana tadi? Saya mau cari katalog OPAK. Nah ini nih, cari katalog OPAK. Klik sini. Nah, kalian bisa cari jurnal-jurnal internasional di sini. Kata kunci misalnya, kalian pemasaran semua. Kau, Vina, apa kau punya penelitian rencananya? Sudah. Jadi proposal deh itu, Pak. Belum? Sudah, Pak. Cuma saya rubah kembali karena kemarin ada ini. Apa sudah yang baru ini, Pak? Oh, teknik penulisan. Iya, panduan yang baru. Panduan Padahal baru. sudah di ACC, Pak, mau ujian. Cuma ada panduan gitu. baru, rubah kembali. Kau punya variabel apa? Strategi promosi, Pak. Judulku strategi promosi dalam upaya meningkatkan jumlah pengunjung pada daya tarik wisata Pantai Tanjung Lawaka, Kabupaten Tojo Uno. Panjang banget. Promotion. Promosi dalam upaya meningkatkan jumlah pengunjung. Promosinya ini kan promosi objek wisata ya, berarti tourism ya. Tourism promotion. Cari. Wah, kenapa nggak mau? Oh, jangan di sini. Tunggu. Oke, saya buka lagi. Salah satu deh. Pustaka nasional, tapi carinya di koleksi digital. Koleksi digital, majalah, peta, mana sih yang lalu? Saya masuk di sini dulu. Kenapa udah berubah tapi e-jurnal perpusnas. Kenapa larinya begini sih? Ini bikin malu nih. Padahal emang belum bayar sih, tapi kan belum habis waktunya. Koleksi digital. Layanan. Oh, e-resources. Jadi cari di e-resources. Oke. Masuk. Jadi nanti kalau dia jadi anggota masuk ke ini ya, e-resources. Ini dia punya nih ya. Alexander Street Press, video, Balai Pustaka. Banyak ini. Ada juga Taylor and Francis, Science Direct, Sage, Prokes. Oke, banyak. Jadi tadi tourism promotion ya. Coba cari, ada enggak?
Ada ini. Nah, ini juga sama seperti tadi, tuh bisa disimpan. Cuma tampilannya masih harusnya udah bukan begitu. Oh, sudah berubah. Oke. Jadi step to Zotero sama seperti tadi. Klik di sini ya. Oke, kemudian misalnya practice and perception regarding online promotion application. Oke, kita mau download 2 ini. Oke, kan saja. Masuk. Oh, dia punya full text-nya nggak terdownload. Kalau full text-nya nggak terdownload bisa dengan cara tadi ya. Misalnya, oke, saya nggak mau begitu modelnya, saya mau download saja. Oke, kalau gini, ini kan belum ada nih ya, belum ada. Saya download saja praktisnya, full text-nya saya simpan. Dia oke, download. Simpan di mana nih bagusnya? Bisa taruh aja deh. Oke, tersimpan sudah. Kalau sudah tersimpan, masuk ke Zotero ya. Klik di sini di Practice and Perception tadi. Ya, judulnya Practice and Perception ya. Oke, kemudian klik kanan boleh atau ambil langsung yang di atas boleh. Add attachment. Saya di sini klik kanan. Add attachment. Attach copy of file, karena sudah ada file di copy, nanti diarahkan kemana? Oh, tadi tempatnya di Zotero, saya simpan. Tadi. Content server. Oke. Nah, langsung muncul dia. Practice and oke, udah sampai. Kalau kita klik di sini, filenya udah keluar. Oke, begitu caranya ya. Kalau misalnya kita download tidak mau datang, atau kamu download dulu gitu ya. Kamu download dulu, kemudian kamu pindahkan mana yang nyaman. Misalnya, oh ini saya mau study regarding use multimedia technology, saya download dulu. Download. Oke. Taruh di Zotero, konten nggak usah diubah. Oke, sudah masuk. Nah, sekarang saya masuk kemari, mana Zotero. Nah, ini dia, drag and drop, taruh sini. Nah, sudah muncul. Nah, tapi ini juga tidak sesuai, kita edit saja jadi sentence case. Oke, supaya seragam. Gampang kan? Iya, Pak. Oke, jadi saya sarankan kamu ke situ, atau kamu bisa juga cari di Sinta. Sinta Dikti. Sinta 2 Dikti atau Sinta Dikti, terserah. Ini di sini. Nah, di sini juga banyak. Oke, jurnal. Nah, di sini. Jurnal aplikasi manajemen misalnya.
Ada banyak jurnal, tinggal di search saja. Kita search misalnya jurnal aplikasi manajemen. Oke. Hanya artikel-artikelnya bisa kamu download. Jadi cari di Sinta ya. Saya sarankan sih di tempat yang seperti ini, jangan jurnal-jurnal seperti EMBA apa segala macam, itu jurnalnya anak-anak S1 seperti jurnal kalian di manajemen ya. Tapi ambil jurnal dari Sinta atau dari jurnal internasional. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah hampir 2 jam. Jangan-jangan habis nanti kalian punya pulsa data. Kalau saya pakai IndiHome jadi nggak pusing. Terus juga saya punya Zoom, ini Zoom berbayar, jadi bisa berjam-jam. Nggak ada batas. Oke, saya kira itu saja ya yang bisa kita bahas pada hari ini. Terima kasih buat atensinya ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.